Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Bapak Noob ya, masih di channel kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Noobs Project ya teman-teman. Kali ini ya ini seperti yang kalian lihat nih ya. Tuh, masih level 1 guys. Jadi masih level 1. Kita akan melanjutkan ya, kita akan melanjutkan kelas kita di Solo Learn ya, yang kemarin tentang Introducing to SQL ya, pengenalan tentang SQL. Jadi ini masih level 1, jadi kita ikutin aja. Kemarin sudah ada video mengenai progres ya, mengenai alur-alurnya, bagaimana cara menjawab, bagaimana ketika kita salah menjawab, bagaimana kita belajar memahami ya. Jadi kalian buat yang baru lihat video ini, kalian bisa tonton video sebelumnya yang saya pasang di pojok kanan atau pojok kiri atas ya, nanti akan muncul. Kalian bisa klik, kalian ikutin dulu supaya nggak ketinggalan materinya ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang select, ya, order by, dan juga limit ya. Buat teman-teman yang mungkin lupa, kalian bisa mengulas, bisa mencatat ya, atau apapun itu. Yang jelas di pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan 3 bab ya, yaitu tentang select, kemudian order by ya, kemudian limit. Nah, jadi sekarang kita melanjutkan course-nya dan juga nyawa kita kemarin sisa 1, dan sekarang apakah tetap masih 1 atau sudah bertambah ya teman-teman. Nah, ini pilihannya banyak banget ya teman-teman, ada yang intermediate dan sebagainya. Kita masih lanjut aja yang SQL ya. Di sini sekarang kita sudah kembali lagi ya, nyawanya kembali 3. Kita lanjutkan lagi ya nih. Kemarin itu ada pengenalan database, kemudian selecting data, kemudian sorting limit ya. Sorting limit ini order by dan limit. Sekarang kita masuk ke distinct. Distinct ini apa nih? Kita buka aja ya, karena aku juga nggak paham. Nih, duplicate value. Oke, jadi in some case, di beberapa kasus ya, mungkin kita menemui ya, mungkin kita dapat menduplicate value in the result ya. For example, let's select the city column. Oke. This will select the city ya, value for each row of the table, even if they are the same ya. Bahkan ketika dia memiliki kota yang sama, maka dia akan tetap di select teman-teman ya. Ini kita lihat. Nah, New York, Los Angeles, Chicago. Nah, bahkan ketika ada 3 New York ya, mereka juga akan tetap muncul di sini teman-teman. Nah, select city from customer. Jadi dia akan menampilkan kolom city yang ada di dalam tabel customer ya. Kemarin kalau kita sambil mengingat kembali ya, kalau kita select seperti ini, maka seluruh yang ada di dalam tabel customer dia akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kemarin ada tambahan lagi ya, select bintang ya, kemudian enter. Nah, order by apa? Last name. Oke. Last name. Nah, ini kami saran. Tuh ya. Kemarin order apa? Order itu adalah mengurutkan ya, mengurutkan berdasarkan last name. Jadi kita ambil last name-nya. Ketika tidak kita beri informasi ascending atau descending ya, maka dia akan mengurutkan secara ascending. Defaultnya adalah ascending. Ascending itu sesuai urutan abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya, seperti ini ya. Kalau kita kasih nih, kalau kita kasih begini, ketika kalian beri informasi di sini descending, maka mereka akan diurutkan sesuai keterbalikan ya.
Jadi kalau ascending itu dari A sampai Z, kalau descending itu kebalikannya, yaitu dari Z ke A. Jadi seperti ini ya. Kemudian kalian pelajaran kemarin juga mengenai limit 3. Nah, limit 3 kemudian run 3 teratas akan dimunculkan ya. Kalau kalian di sini nggak ada seperti ini tuh ya, dia akan muncul semuanya. Tapi ketika biasa lagi berisik suara kendaraan lewat ya guys ya. Nah, tapi ketika kalian sudah memutuskan untuk menampilkan limit ya, maka dia 3 teratas ini 1, 2, 3 ini akan muncul karena kita dibatasi hanya memunculkan 3 ya. Tapi bagaimana ketika kalian tidak ingin menampilkan 2 teratas, maka kalian bisa tambahkan di sini offset ya 2. Berarti 1, 2, berarti dia akan dimulai dari 7. Nah, 751 ya. Jadi tampilannya itu ketika kalian tampilkan offset sesuai dengan urutannya, berarti urutan ketiga ke bawah dan hanya 3 baris yang akan ditampilkan ya. Jadi seperti itu, sambil kita mengulang kemarin ya, supaya kalau teman-teman yang lupa kalian bisa cek, bisa ingat-ingat lagi. Oke, lanjut kita kembali lagi ke materinya teman-teman ya. Jadi di sini in case we might get duplicate value in the result ya. Di beberapa kasus mungkin kita mendapatkan duplicate value, artinya ada hasil atau result yang sama ya, values yang sama ya, yang akan ditampilkan. Contohnya kayak City tadi ya, ada New York dan sebagainya. Run the code to see the result ya. Nih kalau kalian pengen lihat tadi disuruh run the code, nah hasilnya seperti ini ya. Ada hasil yang sama, di sini ada New York, di sini ada New York, di sini ada New York, di sini ada Chicago, di sini ada Chicago ya. Oke, sekarang kita kembali lagi, drag and drop to select the top 3 row of the product table order by the price column in descending order. Nah, yang sudah tak jelaskan tadi. Oke, seperti biasa pilih select. Select adalah untuk perintah ya, pilih bintang ini keseluruhan from. Nah, from product ya, ingat pelajarannya order by price, karena di sini drag and drop select the 3 row ya, kita harus menampilkan urutan 3 teratas, 3 baris teratas ya dari tabel produk ya. Order by berarti disortir menurut kolom price. Menurut kolom price in descending order. Berarti apa? Kalau kita tidak berikan kolom ini sebagai tanda descending, maka instruksinya akan disort atau disortir berdasarkan ascending ya. Ascending itu urutan itu tadi ya. Urutan alfabet A, B, C, D, E, G ya. Descending itu sebalikannya. Jadi kalau press berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau angka. Nah, jadi ini jangan lupa descending, kemudian limit ya. Pelajaran kemarin adalah command limit atau perintah limit itu harus berada setelah order by. Ya, pelajaran kemarin kita sambil mengingat-ingat ya. Karena tidak boleh limit berada sebelum order by ya. Antara from dan order by tidak boleh diisi limit. Ya, limit selalu berada di bawah order by. Oke. Baru kita cek. Nah, mantap, kalian luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman. Distinct ya. We can remove the duplicate using the distinct keyword. Oke. Berarti distinct ini adalah menghilangkan
ya, menghilangkan value yang sama untuk ditampilkan. Contohnya begini, ya. Select distinct city from customer. Tuh. Ya. Tuh, maka yang tadinya ada New York, Chicago, Houston, Philadelphia, New York, Chicago, Los Angeles, sekarang yang ditampilkan tidak ada kata atau kota yang sama. Ya, jadi isinya itu tidak ada yang sama ya. Kalau kita hilangkan distinct-nya ya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. New York, di sini ada New York lagi, di sini ada Chicago, kemudian di sini masih ada Chicago ya. Jadi untuk menghilangkan value yang sama, instruksinya mereka menggunakan distinct. Ingat-ingat ya, aku sebenarnya juga lupa karena kalau di 5M tuh jarang dipakai ya distinct. Yang pasti itu select, kemudian add, delete, ya fetch all, jadi kayak gitu-gitu. Tapi ini adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang biasa atau yang mungkin bisa digunakan atau diterapkan ketika kalian menggunakan SQL. Jadi kita pelajarin aja sebagai informasi tambahan ya teman-teman ya. Karena aku belajarnya otodidak, jadi aku taunya yang biasa aku lihat. Nah, terus terang distinct aku juga belum lihat dan aku baru tahu sekarang ternyata ketika kita ingin mensortir ya dan tidak ingin memunculkan value yang sama, kita bisa menggunakan distinct, instruksi distinct. Nah, akhirnya tadinya ada New York ada 3, Chicago ada 2, tidak ditampilkan lagi. Seperti itu. Ya, the distinct keyword is placed before the column name we want to select. Jadi peletakan keyword distinct ini itu harus diletakkan sebelum instruksi kolom name nih city. Ya, kalau sebelumnya kan kita pilih select city atau bla 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 from bla bla bla. Ya, jadi kita letakkan si instruksi atau keyword distinct ini sebelum kolom yang ingin kita tampilkan ya, supaya instruksinya dia jelas pilih dan hilangkan value yang sama di kolom city dari tabel customer. Nah, mungkin bahasanya seperti itu ya, biar mudah dipahami. This will remove all of the duplicate values. Nah, ini akan menghilangkan semua value yang sama di selected column ya, di kolom yang dipilih selected ini. Jadi seperti itu. Tadi sudah lihat, kalian bisa klik run untuk mengetahui resultnya seperti apa. Tuh. Which keyword remove the duplicate in the result? Ya ini. Which keyword? Tadi keywordnya apa? Betul sekali. Keywordnya adalah distinct. Ya, top ini bukan, limit ini sortir, by juga untuk mensortir juga ya. Jadi jawabannya adalah distinct. Cek. Betul sekali. You make this look easy ya, easy lah karena udah dijelaskan di depan ya. Distinct ini masih di pembelajaran distinct ya. We can sort the result the distinct keyword using the order by keyword just as with simple select statement ya. Ya kita lihat contohnya seperti ini. Select distinct city from customer order by city ya. Select distinct ya berarti pilih dan hilangkan value yang sama di dalam kolom city dari tabel customer dan juga sortir ya kolom city ya, sortir berdasarkan kolom city secara ascending. Nah, yang ascending itu berurutan dari A seperti yang saya jelaskan ya. Di sini city ya. Apakah bisa? Ya bisa saja.
Tuh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, jadi sesuai berurutan, teman-teman ya. Dan ini juga dihilangkan. Tadi ada New York 3 value, Chicago-nya ada 3 value. Kalau tidak kalian tampilkan distinct-nya, hasilnya kan seperti ini. Nah, terlalu banyak pengulangan seperti ini ya teman-teman. Makanya ada keyword yang perlu kalian tambahkan di sini untuk merapikan atau menghilangkan pengulangan yang ada di dalam kolom. Gitu. Nah, terus kalau misalkan begini, bagaimana kalau kita tampilkan seperti ini? Ya, karena kita penasaran ya, tuh. Chicago, ternyata ini tidak bekerja walaupun kalian sudah menggunakan distinct, tapi ternyata New York-nya tetap muncul. Karena apa? Karena di sini kita memunculkan semua tabel. Ketika semua tabel, maka instruksinya adalah keseluruhan. Distinct-nya itu tidak dianggap, teman-teman. Karena di sini dia memiliki first name dan last name yang berbeda, ya. Jadi seperti itu. Masih, Opi masih. Jadi terjawab ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung ganti-ganti juga di nih apa namanya playground code. Nah ini code playgroundnya kalian bisa tes ya. This will select the list of cities that our table includes order alphabetical. Tuh. Oke, fill in the blank ya, lengkapi ya baris yang kosong. To select the unique names ya, to select the unique name from the student table order in ascending order. Jadi kita disuruh untuk menselect unique name ya from student table ya, dari tabel student. Oke, berarti selalu pilih ini select ya, karena kita pelajarannya adalah distinct ya. Oke. Nih. The unique name ya. Karena di sini sudah ada name-nya, berarti kalian masukkan di ini select distinct ya. Name. Oke. Jadi kita akan menghilangkan nama orang yang sama ya, ketika ada salah tulis mungkin ya. Name from, pastikan ini adalah from student ya. Order by nih. Order in ascending order. Fill the blank, select the unique names ya. Studinya sudah ada, berarti ini adalah name by ascending. Ding dong ya. Nah, kuncinya seperti ini teman-teman ya. Karena kita disuruh menselect nama ya, unique name from the student table. Nah ini dari student table order ya, order in ascending order. Ordernya apa? Instruksinya adalah nama ya. Gampang bukan? Gampang. Karena masih level 1 ya teman-teman. Jadi aku merasanya juga menyenangkan sekali. Let's use everything we learned so far to create a query. Okay, we want to select the first name and last name of the customer with the largest its value. For that, we can select the top one record of our table order by the age column in descending order. Nah, dan let's select first name last name karena dia ingin menampilkan ya first name last name ya yang ada di dalam tabel customer ya, kemudian with the largest age ya, dengan urutan umur yang paling besar ya. For that we can select top one ya, kita bisa menampilkan ya hanya satu record data ya yang ada di dalam tabel customer by the age column ya,
berdasarkan kolom yang sudah disortir secara descending. Nih, select first name last name from customer ya. Tampilkan first name dan last name dari tabel customer berdasarkan umur ya. Descending ini kebalik, berarti karena mintanya adalah largest age ya. Kalau youngest age misalnya umurnya 17, 18, 19, 20 ya, itu berarti kita tidak perlu descending atau kita kasih ascending. Ya, karena dia instruksinya adalah largest supaya dia tampil di paling atas, maka kita menggunakan descending. Kemudian baru perintahkan ya, tampilkan hanya satu baris atau satu row ya, baris teratas dengan umur yang paling tinggi ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, Daniel Harris. Kenapa age-nya nggak muncul? Karena yang diminta ditampilkan hanya first name, last name. Ya, kalau kalian pengen lihat ini benar atau enggak sesuai instruksi, kalian bisa tambahin lagi di sini age. Oke. Kemudian di sini limitnya kalian matikan seperti ini, baru kalian munculkan. Tuh, ya. Urutannya yang paling tinggi adalah Daniel Harris karena instruksinya dia pengen hanya menampilkan yang paling atas, teman-teman. Jadi hasilnya pasti si Daniel Harris. Jadi kalau kalian pengen lihat seperti ini ya. Nah, sekali lagi ketika kalian belajar pemahaman bahasa coding, kalian bahasa human, bahasa yang kalian mengerti ini terjemahkan ke dalam bahasa program yang dimengerti oleh komputer. Jadi kita perlahan-lahan aja, nggak usah terburu-buru. Kalau kita tidak bisa memahami tulisan bahasa Inggrisnya, gunakan Google Translate seperti saya kemarin ya. Itu udah gampang banget harusnya. Drag and drop to select 3 product ya. Drag and drop maksudnya instruksi ini ya supaya kita bisa menampilkan 3 produk ya with the largest price dengan harga termahal, harga tertinggi dari tabel produk ya, starting from the fifth ya, berarti kita harus menampilkan 3 produk ya dengan harga tertinggi from the product table, dari product table ya, dimulai dari baris kelima. Instruksinya di sini berarti apa? Select bintang, kita suruh menampilkan semua produknya ya. Nih ya, kemudian dari kolom produk ya, kita suruh menampilkan semua kolom yang ada di dalam tabel produk, order by price descending ya, descending karena descending selalu dari yang besar ke yang paling kecil, kalau huruf dari yang paling bawah ke yang paling atas ya, jadi selalu diingat-ingat ya. Kemudian limit 3, tampilkan hanya 3 baris saja, tapi dimulai menggunakan offset, dimulai dari row kelima, berarti kita offsetnya 4, 1, 2, 3, 4 tidak dihitung, baris kelima akan ditampilkan. Nah, betul sekali. Ya, jadi dari sini saya rasa teman-teman juga sudah mulai paham, sudah mulai bisa memahami ya fungsi dari ascending descending seperti apa, limit itu digunakan untuk apa, offset digunakan untuk apa ya. Tadi ada distinct digunakan untuk apa ya. Jadi saya rasa karena saya juga mengalami baru kali ini, saya rasa teman-teman juga pasti bisa lah. Saya rasa teman-teman di luaran sana apalagi yang nonton ini sudah pasti jago-jago ya. Jadi kalau saya ada salah, mungkin teman-teman juga bisa ikut membenarkan di kolom komentar. Seperti itu. Kita mulai lagi. Time to practice ya. Ini selalu ya di akhir pasti kita ada untuk praktis seperti ini. Use our code coach exercise below to practice writing real code. Jadi kita belajar real code-nya ya. Ini adalah
instruksinya. Kalau tadi kita cuma naruh-naruh, sekarang kita disuruh untuk mengisikan, menulis sendiri dari awal sampai akhir, sehingga bisa muncul sesuai dengan apa yang diinginkan atau diperintahkan oleh si guru kita. Berarti ini guru kita ngetes ya kan. The distinct keyword, karena tadi kita materinya adalah distinct, pasti instruksinya adalah distinct ya. At the conclusion ya, sebagai conclusion of a bank transaction ya, 6 checks are print, 3 original for the bank, 3 copies for customer. Here is the list of all the checks stored in the cancel operation ya, in the called operation nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada cek 1, cek 2, cek 3, cek 1, cek 2, cek 3 ya. Write a query to show only the unique checks that are given to the customer sorted alphabetic. Berarti sortednya adalah ascending ya teman-teman. Use the distinct statement to return the unique value of a mentioned column. Berarti apa? Select check ya. Oke. Select distinct, kemudian check ya. Checks from operation. Bener nggak ya? Kemudian sebenarnya ini kalian bisa taruh juga begini teman-teman nih. Tuh, ya, from operation ya, operation, terus instruksinya apa? Berdasarkan order by checks ya, checks nih ascending. Nah, kalau ascending nggak usah dikasih sebenarnya, jadi dia akan mengurutkan dari atas ke bawah ya, ascending. Terus tidak ada instruksi untuk menampilkan limitnya ya, jadi kita jalankan aja. Benar ya, karena apa? Karena tadi adalah instruksinya di kasir ya, di kasir itu. Nah ini hasilnya ya, cek 1, cek 2, cek 3. Berarti ada 3 kali pengulangan di situ ya, dari tabel operation ya, order by check karena apa? Kita akan mensortir ceknya, bukan by ID. Kalau by ID nanti hasilnya tetap muncul semua karena ID-nya tidak ada yang pengulangan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita berhasil, continue. Berhasil. Kalian luar biasa, mantap. Continue, lesson complete, lesson apa sih? Continue. Nah, tuh di sini distinct sudah selesai, baru di sini international business. Nah, karena kita tidak ada pro-nya, berarti kita tidak usah nggak bisa melanjutkan yang ini teman-teman ya. Kalau kalian beli yang pro, nah ini mungkin kalian bisa mengikuti praktis tambahan ini ya. Ada student data, ada giveaway, ada international business. Kalau kalian merasa itu penting dan kalian pengen tahu, ya silahkan daftar yang GoPro ya. Dan kalau kalian menggunakan versi yang profesional, itu limit herd-nya itu nggak ada. Jadi kalian bisa salah mengulang ya. Jadi bisa langsung belajar. Oke, sekarang kita selesaikan sampai ini ya, model quiz ya. Kita selesaikan model quiz. Nah ini pasti isinya quiz-quiz ya. You are given a table. Oke, kamu diberikan sebuah tabel yang bernama produk ya, which dimana
include di dalamnya ada product price. Create a query to select 10 most expensive product. Ya, berarti apa? 10 most expensive product, berarti dengan harga yang paling mahal. Ya, berarti silahkan select ya semua kolom from product, order by, price descending, limit, dan isi ya teman-teman ya. Sudah mulai bisa membayangkan ya. Nah, teman-teman sudah mulai bisa mengerti. Drag and drop to select the name ya. Jadi kita suruh drag and drop ya. Name and country column from the user table ya, kita mempunyai user table ya, di dalamnya itu ada country column ya. Berarti kita ada country ya, order by the age column ya, berarti di order by age, artinya select name ya from nih, select name ya, kita suruh menampilkan name dan country ya, berarti di sini country. Karena apa? Di sini ada instruksi ya, ada tanda baca koma. Ketika kalian ingin menampilkan lebih dari satu kolom, itu harus dipisahkan dengan tanda koma ya. Country from user ya, tabel user, order by age. Oke, nah, cek betul ya. Dipahami dulu instruksinya apa, baru kalian sesuaikan dengan bahasa pemrogramannya. Jadi nggak usah terburu-buru, slow aja. Kalau kalian ngoding itu nggak ada yang ngejar-ngejar ya, jadi nggak usah khawatir. Drag and drop to select the unique names from the user table, order them alphabetic ya. Berarti select, kita pilih select nih, the unique name, berarti kita harus menggunakan distinct, bukan unique, karena distinct ini adalah menampilkan nama yang menghilangkan nama yang sama atau value yang sama di dalam kolom ya. From user, order by name. Nah, cek. Nah, betul ya. Easy. Lanjut. Multiple SQL statement have to be separate by multiple SQL statement ya. Kalau multi SQL statement itu satu instruksi ya. Kalau kolom ya, kalau kalian menampilkan kolom multiple kolom itu pakai koma ya, tapi kalau multiple SQL statement jangan lupa menggunakan semikolon. Semikolon itu titik koma ya. Ternyata semikolon itu titik koma, tapi kalau kita lihat Google Translate-nya, Google Translate coba kita balik dulu, semikolon tuh titik koma ya, semikolon itu titik koma. Kalau di di yang pertama kemarin aku tidak tahu semikolon apa, karena ini bahasa menurutku baru ya, titik koma. Nah, sekarang kita jadi tahu teman-teman. Itulah gunanya kita belajar ya. Yang penting jangan malu kalau kita belajar otodidak, ya sudah, kita terima bahwa kita tidak mengenal bahasa-bahasa secara teknis, dan di dalam pelajaran ini, di dalam training seiring berjalannya waktu, kalian akan menemukan istilah-istilah baru secara teknis, dan itu menambah pengetahuan kalian ya. Mantap. Continue. Nah, basic konsepnya kita sudah menyelesaikan ya guys ya. Berarti di sini terakhirnya kita akan mendapat sertifikat ya. Ternyata benar di sini, your certificate is closed, you are doing great. Keep learning to unlock your certificate ya. Mungkin kalian juga bisa gunakan atau mengumpulkan sertifikat-sertifikat ini ya. Mungkin bisa digunakan sebagai tambahan atau ketika kalian melamar kerja, supaya pemberi lowongan kerja itu bisa melihat ya, oh ternyata dia punya sertifikat, walaupun
mungkin kita masih basic ya, ini bisa menjadi nilai plus. Buat teman-teman yang belajarnya otodidak nggak usah khawatir. Ya, jadi kita akan melanjutkan filtering data itu besok ya teman-teman ya. Jadi video kali ini cukup segini dulu supaya nggak terlalu panjang seperti yang sebelumnya sampai 1 jam. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari dua distinct, bukan belajar dua sih ya, hanya satu doang sebenarnya. Harusnya kemarin kita lanjutin aja ya, langsung ke distinct kemudian quiz selesai satu bab harusnya, karena aku baru tahu juga. Jadi besok kita akan buatkan videonya langsung satu bab ini ya, jika memungkinkan dan waktunya juga tidak kepanjangan. Dan juga sebelum kita akhiri training hari ini atau pembelajaran kali ini, semoga video-video ini bisa sedikit membantu penyempurnaan logika berpikir, bagaimana cara memahami instruksi dan bagaimana cara menerapkan ke dalam program SQL-nya ya. Karena di sini terlalu mudah dijelaskan secara gamblang, secara easy, sehingga kita bisa lebih cepat mengingat bagaimana cara mengimplementasikan ya, bagaimana cara meletakkan keywordnya. Kita diajari bagaimana cara struktur pola berpikirnya ya, membaca sebuah instruksi untuk diimplementasikan sesuai dengan request yang diberikan kepada kita ya, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih banyak ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Nup pamit undur diri. See you in the next video. Bye bye.